Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Mulyono, SPT MPD. Saya adalah dosen di program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya sudah menjadi dosen di UNESA sejak tahun 2019, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Saya mengampu pada beberapa mata kuliah, antara lain perencanaan pembelajaran inovatif, kurikulum sekolah, evaluasi belajar dan pembelajaran, statistik, praktek mengajar dan pembelajaran mikro, serta mata kuliah pendidikan yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu evaluasi belajar dan pembelajaran. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester genap, yaitu pada semester 2, pada program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Model pembelajaran yang digunakan adalah case study, dengan metode pembelajarannya adalah ceramah, tanya jawab, presentasi, penugasan, dan sebagainya. Dosen pengampunya adalah saya sendiri, Wahyu Dwi Mulyono, dengan rekan saya, Profesor Dr. Suparji MPD. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi, jenis pengukuran dan alat evaluasi, bentuk-bentuk soal tes dan non-tes, penilaian proses dan produk, validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesulitan, dan analisis butir soal, sampai dengan pengembangan soal tersebut. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran luring dan daring. Luring dilaksanakan langsung di kelas, daring bisa menggunakan asinkronus maupun sinkronus, itu menggunakan video conference dan menggunakan e-learning UNESA. Kegiatan pembelajaran ini juga memberikan penugasan, yaitu mengembangkan instrumen tes yang akan diuji coba di sekolah, yaitu di sekolah menengah kejuruan bidang teknik bangunan, dan hasilnya akan dibuat laporan. Mata kuliah ini memiliki beberapa referensi, buku, jurnal yang terkait dengan evaluasi pembelajaran. Untuk buku, contohnya adalah dari Suharsini Arigunto tentang dasar evaluasi pendidikan, dari Jemari Madavi tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi pendidikan, dari Suparji 2020 tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran dan kaidah penilaian, dan buku-buku lain yang relevan serta didukung dengan jurnal-jurnal dan peraturan tentang evaluasi pembelajaran. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama yaitu mahasiswa mempunyai pemahaman konsep evaluasi pembelajaran yang selaras dengan kurikulum dan kemajuan teknologi. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menyusun instrumen penilaian yang valid dan reliabel. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan teori evaluasi dalam melakukan analisis instrumen hasil belajar siswa. Mata kuliah ini dalam penilaiannya ada 4 komponen. Yang pertama adalah partisipasi, di mana partisipasi ini memiliki 2 komponen lagi, yaitu kehadiran dan keaktifan dengan bobot 20%. Yang kedua adalah tugas dengan bobot 30%, UTS 20%, dan UAS 30% dengan total bobot adalah 100%. Mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif di dalam pembelajaran, khususnya nanti dalam penugasan dan diskusi tentang pengembangan instrumen tes dan non-tes. Untuk lebih jelasnya, silakan menyaksikan video pembelajaran pada mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran pada materi pengembangan instrumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semua. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan, tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan
terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat semua ini? Sehat. Ya, jadi harus sehat dan selalu bahagia. Ya. Saya ingin cek dulu, apakah semuanya hadir? Ya, berarti nggak ada yang absen ya? Nggak ada. Ya, sebelum saya mulai mata kuliah ini, evaluasi belajar dan pembelajaran, saya ingin tanya dulu. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi-materi tentang evaluasi. Masih ingat macam-macam tes ada apa saja? Masih. Tes uraian. Tes uraian. Ada lagi? Tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda. Ada lagi? Benar salah. Tes benar salah. Tes tulis. Tes tulis, ya. Melengkapi. Ya. Jadi saya akan sedikit mengulas ya. Tes tulis. Ya. Secara umum ada dua kan kemarin. Yang pertama ada tes subjektif, yang kedua ada tes objektif. Jadi dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama ada tes subjektif, kemudian ada tes objektif. Ya. Subjektif tadi sudah disebutkan ya, ada uraian. Uraian ada dua, uraian terbuka sama terbatas. Ya. Terus objektif, ada benar salah, ada menjodohkan. Yang umum ada pilihan ganda. Ya, itu yang sudah kita jelaskan minggu lalu. Untuk mata kuliah evaluasi pada pertemuan hari ini, kita akan menjelaskan bagaimana cara menyusun atau mengembangkan soal pilihan ganda. Ya. Di mana tujuan mata kuliah ini itu agar kalian dapat memahami dan mengembangkan, menganalisis tes tulis, khususnya apa? Untuk pilihan ganda dan uraian. Termasuk nanti menganalisis butir soal, validasi dan reliabilitas. Ya. Kemudian untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mengembangkan soal pilihan ganda. Silakan diperhatikan. Ini adalah kaidah penulisan soal pilihan ganda. Saya akan perbesar biar kelihatan. Jadi yang pertama, soal itu harus sesuai dengan indikator. Jadi kalau tidak sesuai dengan indikator, maka soal itu harus dibuang. Ya. Jadi kita harus membuat kisi-kisi dulu agar sesuai dengan indikator. Terus kemudian, ini, kalau pilihan ganda khasnya itu ada pengecoh. Jadi pengecoh itu harus berfungsi. Kalau ada yang tidak berfungsi, pengecoh itu harus diganti atau direvisi. Contohnya aja, kalau misalkan ada pertanyaan gini, kita buat pertanyaan ya. Kita sebagai guru membuat soal pilihan ganda. Bahan bangunan apa saja yang terbuat dari batu misalkan. Pilihan A, batu kali. B, batu bata. C, batu akik. Ya. Sudah jelas nggak mungkin jawabannya batu akik. Ya, berarti soal ini pengecohnya tidak berfungsi. Dan apa? Harus homogen. Ya. Terus kemudian setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Jangan ragu-ragu. Mungkin ya, jangan kata-kata mungkin, harus pasti. Terus kemudian pokok soal. Nah, pokok soal itu adalah kalimat utama soalnya. Itu harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Ya. Pertanyaannya jelas. Jangan sampai membuat siswanya bingung. Ya. Terus kemudian pokok soal tidak memberi petunjuk, ya. Jangan mengarahkan. Setelah itu pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Nah ini, ada yang tahu apa itu negatif ganda? Ayo, coba silakan Mbak Miratus. Ya, benar Mbak Miratus ya. Negatif ganda itu dalam soal terdapat
kata negatif yang berulang 2 kali. Seperti apa contohnya? Yang bukan merupakan jenis pondasi adalah kecuali. Ya, ada bukan, ada kecuali. Nah, itu negatif ganda, kita nggak boleh. Ya. Kalau ada seperti itu, ya, berarti soalnya harus kita revisi, kita perbaiki. Ya. Terus kemudian pilihan jawaban harus homogen dan logis. Ya. Harus dari satu jenis bidang yang sama. Bidang bangunan ya bangunan, jangan nyeleneh. Ya, contohnya tadi, batu kali, batu bata, batu akik, apalagi ada batu ginjal. Nah, nggak boleh. Ya. Harus homogen dalam satu bidang. Ya. Terus berikutnya adalah panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Karena kalau ada panjang pilihan berbeda ya, ada yang cuma 1-2 kalimat, ada yang sampai 7 kalimat, biasanya siswa itu cenderung untuk memilih jawaban yang paling panjang. Ya. Itu. Jadi hindari pilihan jawabannya itu berbeda-beda. Kalau bisa panjangnya hampir sama. Ya. Terus kemudian pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua benar atau semua salah. Kita mengembangkan tes seperti yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu, harus membuat kisi-kisi. Di kisi-kisi soal nanti ada pilihannya, mudah, sedang, sulit. Kemudian ada juga nanti kelompok pengetahuan atau kognitif tingkat rendah sampai tingkat tinggi. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ya, jadi itu. Kalau membuat soal pilihan harus dibagi. Jangan mudah semua, sulit semua, atau sedang semua. Proporsinya kalau mudah dan sulit adalah 20-30%. Ya. Jadi kalau soal, ya, saya catat di sini ya, proporsinya kalau soal itu mudah antara 20-30% dari total butir. Ini juga berlaku untuk soal yang sulit. Yang paling banyak apa? Yaitu yang sedang. Sedang ini proporsinya 40-60%. Jadi kalau kita nanti membuat soal harus mengikuti kaidah ini. Jangan sampai sulit semua, biar kapok mahasiswanya atau siswanya nggak bisa jawab, jangan. Ya. Jadi harus proporsional. Mengapa dibuat seperti ini? Agar kita mendekati yang namanya kurva normal, kurva lonceng. Ya. Kalau nanti ya kita skripsi ya, pasti nanti akan harus mendapatkan data yang normal. Makanya nanti kalau kita membuat soal juga diperhatikan proporsionalnya. Ya, terima kasih Mbak Khotmi, pertanyaan yang bagus. Sudah jelas jawabannya? Ya. Baiklah, setelah ini kita akan coba menganalisis hasil dari pengembangan soal. Kita akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti akan saya berikan satu hasil pengembangan soal. Silakan dianalisis apakah soal itu sudah sesuai kaidah atau belum. Jadi nanti saya berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk analisis, kemudian mempresentasikan hasil analisisnya. Ini satu kelas ada berapa siswanya, mahasiswanya? 20, jadi 4 ya, nanti 5 orang ya. Ini kelompok 1 ya, yang depan ini. Terus ini yang belakang, ini kelompok 2 ya. Terus kemudian kelompok 3, terus kelompok 4 ya. Silakan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 nanti jadi satu kelompok, tulis namanya. Siapa saja nama timnya, kemudian nama timnya apa? Cari nama tim yang keren ya. Ini silakan ngumpul dulu. Satu kelompok ini, satu kelompok ini ya. Kita berikan waktu untuk menganalisis kurang lebih 10 menit ya. Silakan diberikan nama.
siapa saja tim, kemudian nama timnya aja. Nanti waktu menjelaskan siapa saja, kemudian nama timnya apa. Ya, sudah 10 menit, waktunya sudah habis. Tolong perwakilan mahasiswa masing-masing kelompok menyampaikan. Kita urut gimana? Kelompok 1, 2, 3, 4 atau acak atau gimana? Acak. Ayo, kembali ke sini, perhatikan ke depan semuanya. Ya. Siapa dulu yang ingin menyampaikan? Ayo, urut atau acak? Ya wis, kelompok 1 dulu aja. Silakan apa nama timnya ya. Kemudian apa hasil analisisnya? Silakan kelompok pertama. Terima kasih atas waktunya, Pak. Perkenalkan, nama saya Novia Mardani, mewakili kelompok keren. Woi, kelompok keren, tepuk tangan. Ya, silakan. Jadi hasil analisis kami terdapat beberapa analisis pada soal di sini. Yang pertama, ada poin kerapian penulisan yang kurang selaras, yaitu jawabannya ada yang terlalu panjang. Jadi siswa kan bisa mengecoh siswa untuk memilih jawaban yang terlalu panjang itu tadi. Kemudian yang kedua, soalnya terlalu berbelit-belit bahasanya. Jadi pilihan ganda kan perlu penjelasan jelas dan lugas. Kemudian yang ketiga, terdapat jawaban yang sama. Di nomor 5 terdapat jawaban yang sama, rotan-rotan. Seharusnya lebih bervariasi untuk jawaban di pilihan ganda ini. Terima kasih. Sudah. Berarti ada 3 ya? Ya, ada 3. Yang pertama tadi kerapian, ya, kurang rapi. Ada yang panjang, ada yang pendek. Terus kedua, kurang lugas. Pertanyaannya tidak jelas. Ya. Terus yang ketiga, terdapat jawaban yang sama. Jawaban yang sama. Ya. Berarti kalau kesimpulannya dari yang dianalisis, apakah ini sudah sesuai kaidah atau belum? Belum sesuai kaidah. Berarti apa? Butuh revisi. Revisi. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Sudah mempresentasikan hasil analisisnya. Berikutnya kelompok 2. Ayo sekalian, biar urut. Ayo siapa perwakilannya? Ini laki-laki semua ini. Wah, ini kelompok boyband ini. Ini kan masih heterogen ya, ada laki-laki perempuan. Ayo, siapa kelompok 2? Oke, kami dari kelompok 2 dengan nama kelompok Pejuang Tangguh. Woi, tepuk tangan kelompok 2. Karena laki-laki semua ini harus tangguh ini. Ya, kami menemukan beberapa kekurangan dari soal yang telah diteliti. Yang pertama, terdapat bahasa asing yang seharusnya ditulis dengan huruf miring, tetapi ini tidak. Terus, pertama berarti ada bahasa asing tetapi tidak ditulis miring. Ya. Sesuai kaidah bahasa Indonesia, kalau ada bahasa selain Indonesia asing harus dicetak miring. Ya. Terus berikutnya? Terus yang kedua, terdapat gambar tetapi kurang jelas. Ya, salah satu kaidah tadi ya, grafik gambar harus berfungsi jelas sesuai. Kalau nggak jelas, untuk apa ada gambar? Terus kemudian? Terus ada pilihan ganda yang tidak urut. Ini ada pilihan ganda yang berbentuk nomor dan tidak urut. Oh ya, angka kalau ada pilihannya harus dibuat urut ya, bawah atau kecil ke besar, besar ke kecil. Kemudian? Terus kerapian urutan jawabannya yang dari pendek ke panjang dan panjang ke pendek. Ya, kerapian pilihannya ya. Ya. Kemudian? Sudah. Ya. Kesimpulannya apa kelompok 2? Kesimpulannya perlu revisi. Perlu revisi. Ya, perlu revisi untuk beberapa soal yang ada di sini. Ya. Berarti hampir sama dengan kelompok 1 tadi ya, perlu adanya perbaikan. Lu udah tahu ya bagaimana soal yang baik dan yang kurang baik. Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan. Ya. Berikutnya kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 3, nama kelompok kami Semangka. Wih, semangka, semangat kakak. Ya.
Ya, silakan. Di sini kami menganalisis per butir soalnya. Yang pertama secara umum terlebih dahulu bahwa dari soal nomor 1 sampai 5 itu hanya ada 4 pilihan. Hanya ada pilihan A sampai B yang harusnya A sampai E tadi. Kemudian mulai dari soal nomor 1 ini menunjukkan 2 kalimat negatif dalam satu kalimat. Ada kata bukan dan kecuali. Seharusnya itu tidak bisa. Berarti yang pertama di soal yang dianalisis hanya ada 4 pilihan. Seharusnya berapa? 5. Nah, seharusnya ada 5. Kemudian ada negatif ganda. Seharusnya tidak diperkenankan. Monggo lanjutkan, Mbak. Kemudian untuk soal nomor 2, seperti yang sudah disampaikan di kelompok 2 tadi, seharusnya kalimat dalam bahasa asing itu dicetak menggunakan huruf miring. Berarti hampir sama ya. Ada yang perlu direvisi ya, sesuai dengan kaidah penulisan soal pilihan kan ganda. Ya, tepuk tangan kelompok 3. Semangat ya. Terakhir kelompok 4. Kami kelompok 4 dari Timbul. Apa? Timbul. Timbul ya, tepuk tangan kelompok Timbul. Timbul itu bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Indonesia kan timbul. Kalau bahasa Jawa apa? Apa? Ya, bahasa Indonesia timbul ya. Ya, silakan kelompok 4. Dari analisis kami yang pertama nomor 1 itu semua jawaban angka harus disusun sesuai urutan karena di sini ada angka tahun dari undang-undang tapi tidak disusun dengan rapi. Terus hanya ada 4 pilihan di nomor 1. Harusnya untuk soal SMK itu memiliki 5 jawaban. Untuk nomor 2 panjang jawabannya tidak sama. Jadi antara A, B, C dan D dan E itu memiliki panjang yang tidak sama. Berarti yang pertama hanya ada yang pilihannya 4 ya. Seharusnya 5. Terus ada apa lagi? Panjang jawabannya berbeda. Terus gimana? Untuk nomor 3, 4 dan 5 ada salah satu jawaban yang mengandung semua benar. Seharusnya dari kaidah yang sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu tadi kan ada jawaban tidak boleh mengandung semua benar atau semua salah. Berarti kesimpulannya apa? Dari ini harus ada perbaikan atau revisi. Ya, tepuk tangan kelompok timbul ya, kelompok 5. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana cara membuat soal pilihan ganda yang baik. Terus sudah menganalisis. Ini adalah contoh apa? Pengembangan soal pilihan ganda yang kurang baik. Untuk itu harus direvisi. Ya. Jadi kalau sudah tahu ya kaidahnya, sudah bisa menganalisis mana yang benar, mana yang salah, tinggal nanti kalian akan membuat. Ya, membuat mulai apa? Dari kisi-kisi sampai dengan soal pilihan ganda. Ya. Setelah itu kita validasi, kemudian dilakukan uji coba. Jadi enggak hanya membuat nanti, harus benar-benar dilakukan uji coba ke SMK. Jadi ke siswa SMK. Pastinya materi yang diujikan harus sudah diajarkan di kelas, sudah di kelas sana. Ya. Ya, itu untuk materi pada pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan menyimpulkan dulu apa yang sudah kita dapatkan pada pelajaran evaluasi pembelajaran hari ini. Saya bantu ya, tolong bantu menyimpulkan apa yang dapatkan. Pertama apa? Ya, kaidah penulisan harus sesuai. Terus apa lagi? Kalau membuat soal pilihan ganda harus ada berapa butir tadi? 5. Ada 5 pilihan jawaban. Kemudian apa? Tidak diperkenankan ada negatif kan? Nah, tidak boleh ada negatif kan? Ganda. Apalagi? Pilihan jawabannya harus homogen. Pilihan jawaban harus homogen. Ya, tidak boleh yang terlalu jauh. Nanti distraktornya tidak berfungsi. Apalagi? Ya, gambar grafik tabel harus jelas dan berfungsi. Untuk apa gambar kalau tidak bisa dibaca, ya kan? Terus terakhir?
Nah, harus sesuai dengan indikator. Kalau sekarang kurikulum merdeka berarti harus sesuai dengan TP ya, tujuan pembelajaran. Kalau dulu ada indikator tujuan pembelajaran, sekarang ada CP, TP, ATP ya. Jadi harus sesuai dengan kurikulum. Sekarang sebelum saya akhiri ini ada oleh-oleh ya. Ya. Nggak akan lengkap perkuliahan kalau tidak ada oleh-oleh. Ini adalah tugas latihan yang akan kita bahas minggu depan. Yang pertama apa? Menyusun kisi-kisi. Cari materi, cari mata pelajaran, kemudian susun kisi-kisi. Berapa soal yang dikembangkan? Menjadi 20 butir. Yang kedua menyusun butir soal. Nah, pilihan ganda 20 butir harus mengacu dengan kisi-kisi. Terus kemudian melakukan validasi tampang. Ya, seperti ini tadi ya. Melihat bagaimana konstruk dari soal dan pilihannya. Kemudian uji coba. Yang kelima sampai A, B, C sampai F itu dilakukan setelah ujian tengah semester. Tugas kita sebelum UTS ini sampai melakukan uji coba. Ya. Mungkin ada yang tanyakan dulu, silakan. Mungkin ada satu orang, ya silakan Mas Muhaimin. Untuk uji coba ini harus langsung datang ke SMK atau gimana Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita ingin melakukan uji coba, pertama kita buat izin dulu, surat izin ke SMK, terus setelah itu kita melaksanakan langsung ke sekolah. Kalau dulu waktu pandemi kita online kan, sekarang sudah offline semuanya, jadi harus dilaksanakan dengan langsung di sekolah. Ya. Dan pastikan juga materi itu sudah diajarkan di sekolah. Ya. Ini ada lagi yang ditanyakan, silakan. Satu orang lagi. Sudah? Sudah jelas? Ya. Ya. Kalau sudah jelas, saya rasa materi ini sudah dipahami semua. Saya harapkan untuk menyusun kisi-kisinya harus melihat indikator ya. Jangan sampai tidak mengacu dengan indikator. Jadi harus kompak juga, kalau ada temannya yang belum bisa atau ingin bertanya harus diberikan pemahaman juga. Jadi kalau kita sebagai pendidik profesional ya, itu jangan pelit-pelit dengan ilmu. Semakin ilmu itu diajarkan akan semakin bermanfaat, akan membawa nilai jariah. Jadi kita tidak hanya mengajar kognitif, psikomotor juga, kita harus mengajar sikap, karakter. Ya. Guru digugu dan ditiru. Ya. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya rasa sudah tersampaikan semua dan latihannya juga jangan lupa dikerjakan. Sebelum kita akhiri, kita berdoa sejenak. Semoga yang kita sampaikan pada siang hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat ya bagi kita semuanya. Berdoa, kita mulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.